Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, kali ini kita masuk ke GP yang itu fans Ferrari karena misalnya Ferrari di sini pole position nih. GP Baku. Tapi sekarang nggak tahu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. eh ya, kita lihat sendiri kan Carlos Sainz akhirnya podium setelah sekian lama. Dari awal juga kan gue udah bilang Sainz pasti bakal podium nih, cuman nggak tahu kapan. Dan inilah akhirnya this time yang sebenarnya. Gimana Bi? Kenapa kak? Ya gue mah makin senang lah jadi makin bisa apa ya membuli fans Ferrari gitu. Kan Sainz itu kan buangan dari Ferrari yang berkorban buat kedatangan Hamilton. Nah sekarang akhirnya malah Sainz dengan tim Williams bisa podium terlebih dahulu dibandingkan Hamilton. Jadi ya makin puas lah buat ngelihat keterpurukan Ferrari sekarang. Terpuruk. Tapi di sisi lain, Bi, yang paling terpuruk di sini bukan Ferrari, Bi. Jabar. Aduh, itu McLaren, Bi, sekarang, Bi. Yang paling itu terpuruk. itu mah beda pembahasan, Bang. Emang sih sama-sama kayak Hamilton gak podium, cuman ya nanti bisa dibahas lah. Tapi emang sih McLaren sekarang suwe, jarang-jarang. Oke. Habisin dulu di Williams di desain. Sekarang ini bintang utama nih di race Hmm. sekarang nih. Ya, Ya, Emang si Babang Smooth Operator tuh. Bang Smooth Operator kemarin kan langsung di play kan habis dia finish di podium langsung di play sama Smooth Operator sama Azerbaijannya. Anjir, ini keren banget. Iya, emang semua orang sayang Sainz kayaknya deh. Iya, fans netral kak. Dia kan friendly orangnya ya. Iya, Hmm. ya. fans netral kayaknya hampir semua ya. eh suka sama sama Sainz, ngefans sama Sainz, mendukung Sainz. Apalagi kan setelah berita di Depak dia kan mungkin respect orang-orang jadi lebih lebih tinggi lagi ke Sainz kan. Ini orang Mm-mm. udah Depak sama Ferrari terus bisa podium sama Williams, ya kebanggaan tersendiri buat saya dan buat fansnya juga lah. Ya. Ya, tapi gimana ya? Kok yang selama ini kan William tuh kayak digendong sama Albon, tapi akhirnya yang malah podium dulu malah Sainz tuh kayak, aduh, emang milik itu kayaknya amalan apa yang diperbuat Sainz sampai dia bisa podium duluan deh. Keren Kebanyakan tau. sial sih. Aduh. Iya sih. Jadi Tapi semoga aja ya si Sainz ini jadi momentum awal kebangkitan Sainz di William nah, bisa bar sampai apalagi kan seterusnya. Ya. race selanjutnya kan masih ada Singapura tuh, masih ada ya kemungkinan Sainz bisa dapat podium lagi Iya. mungkin. Tapi ya kalau misalkan ngomongin Albon, Albon kan unlucky. Dia kan crash di Q2, Iya. Q1. Q1 kalau nggak salah. Makanya dia Q1 yang pertama, di belasan kan. Dia secara potensi mobil mungkin ada ya. Soalnya kan Williams dari awal juga gue udah bilang Williams tuh jago di lurusan. Ini kan lurusannya panjang banget nih. Makanya mobil Sainz kencang dan Sainz tuh di kualifikasinya dia udah nyetak waktu sebelum hujan datang. Jadi tracknya pas lagi optimalnya si Sainz udah nyetak waktu, makanya waktunya bagus dan optimal gitu dibandingin yang lain tuh. Di situ ada faktor lakinya juga kan, dan faktor laki dan juga emang mobilnya kencang dan emang pilotnya juga bagus si Sainz tuh. emang di sini kayaknya man of the match emang patut Sainz sih dari Ya, kualifikasi sampai ke race lah. Cuman ya karena itu ketutup sama Max jadi ya orang-orang juga jadi terbagi dua, ada yang masih bisa lihat Mad Max yang sebenarnya sama Sainz yang comeback setelah sekian lama. dan Sainz juga dia nggak mau cuman podium, dia sebenarnya pengen kedua, cuman ya strateginya gue jelek lah. Mercedes nanti akan dibahas, ini agak unpredictable juga. Lanjut berarti ke udah nih beres di Sainz nih, ada yang mau dibahas lagi nggak? Udah ya. Dari Udah sih Sainz Sainz. paling kayaknya udah deh, soalnya itu kan udah bisa predictable doang, tinggal nunggu waktu kayaknya Sainz. Oke, kita bahas ke Kalau sekarang Max kualifikasi mungkin ya kayak Verstappen. Oh atau boleh, gimana? kualifikasi boleh. Ini kan Nah, yang dalam kemarin gimana Bi? Sok. kayaknya kemarin deh, kayaknya kualifikasi terlama yang gue pernah tonton Iya. gitu bisa sampai 2 jam. Yang Ya. awalnya gue tinggalnya kayaknya skip kualifikasi ternyata sampai jam 8 lebih masih tetap berlanjut. Dan setelah baca berita, kok banyak yang red flag sampai ada 6 ya, 6 red flag Ya. terjadi. Banyak banget itu yang crash. Ya. Ini kan red flag terbanyak selama sejarah kualifikasi katanya tuh. 6 kali red flag. Dan Dan unik ya.
menurut gua sayang sih kalau misalnya nonton kualifikasi. Soalnya emang di race ini, di weekend ini terutama ya, yang ramai itu malah kualifikasi dibandingin race-nya. Race-nya mungkin ada beberapa poin yang seru gitu. Cuman kualifikasinya lebih seru lagi, apalagi di akhir-akhir itu pas hujan udah turun tuh. Jujur itu seru banget. Sumpah. Terus lagi cepet-cepetan ya ngejar-ngejar finish sambil fast lap kan. Masalahnya si hujannya tuh turun pas orang-orang pas lagi ngambil hot lap kayak Leclerc, Piastri itu kan unlucky banget kan. Dia tuh pas lagi hot lap Mm-mm. banget, tiba-tiba hujan turun, terus ada angin yang kencang, unpredictable juga kan. Si Fred Vasseur ngomong, kenapa Leclerc bisa crash di turn berapa? Turn 14 kalau nggak salah. Soalnya di sana anginnya katanya tidak terprediksi dan ada tiba-tiba lonjakan angin yang gede gitu, terus nyapu si Leclerc itu jadi locks up. Dan mungkin itu terjadi sama Piastri, cuman kan tidak dijelaskan lebih lanjut sama Jack Brown ya. Tapi Kak, ngomong-ngomong angin, itu yang pernyataan Fred Vasseur itu kayak jadi bahan meme juga deh di kita-kita. Yang ada masalah, pasti salahnya karena angin gitu. Kayak gak asing gitu kata-kata nyalahin angin tuh. Itu lumayan lah jadi perbincangan juga di Indonesia terutama. Wah, ini seru sih si kualifikasinya. Malah gue berharap kan itu awalnya Sainz sudah di Q3 tuh udah P1 dulu P1 duluan kan Hmm, Paul. Gue berharap anjir ini jangan sampai ada yang ngalahin waktunya Sainz. Tapi kan ternyata Max Verstappen dengan magic lap-nya gokil aja bisa tiba-tiba pole position. itu emang gila. Padahal dia yang terakhir, tapi terakhir juga ya dari apa sih kayak section 1 2 3-nya juga dia emang udah bagus ya kan, purple juga dia dapatnya. Jadi Ya, emang udah agak terprediksi. Nah, di sini di sisi lain juga gue lihat Norris harapan satu-satunya McLaren yang tersedia di akhir dia hampir sedikit lagi hampir crash dia. Iya. Bodi depannya kena tapi untungnya masih selamat. Dan dia bisa dapat posisi tiga sementara dan akhirnya dia harus turun ke bawah sampai ke 7. Jadi ya buat kualifikasi kemarin ya bagi McLaren itu emang sial, jarang-jarang mereka nggak ada di pole, nggak ada di pole 1 2 3. bukan sial sih Bi sebenarnya. Kalau misalkan dari Lando Norris sendiri, mungkin sialnya bukan buat Lando ya, bukan buat McLaren ya. Soalnya kan dari Lando Norris sendiri kita lihat kompetitornya ada crash gitu dan dia nggak bisa Hmm. memaksimalkan apa yang dia advantage yang dia punya gitu. Kalau misalkan dia misalkan ini ketiga, kedua atau anggaplah ya keempat lah, ini kan gapnya jadi lumayan jauh jadi Piastri kan harusnya. Iya, heeh. Ya. Sayangnya Norris nggak bisa Kan maksimalin itu anjir. tapi nggak juga sih bagi gue mah syukur Norris gak bisa memaksimalkan jadi pasti makin aman. Itu kalau bagi gua secara subjektif. Ngomongin soal Piastri juga, Piastri weekend ini hancur banget sih. Dari free practice dia nabrak, kualifikasi dia nabrak, dan race juga nabrak juga. Makanya di sini Piastri, Terus juga awalnya jumpstart dia kan, iya jam ada start, anti stallnya hidup. anti stylenya hidup. Cuma asli Piastri itu aneh. Iya, Kayaknya dia udah kayak sering itu ya beberapa kali di Baku tuh dia ngalami DNF kan ya. Di 2021, 2023 sama sekarang ya. 2021 Jadi mah emang belum. kayaknya kayak ini ya ada Hah? race terburuknya Piastri deh ini aja Bisa tahun sepanjang ini, tahun ini ya, betul tahun ha. ini ya. Tahun Ya sih 2021 apalagi mah waktu yang Piastri bisa di F2. Tapi kan dia juga udah crash di sana Ya, di Baku jadi emang sering gitu dia udah sering crash di Baku juga. Cuman ya lebar gitu. Ah, tapi ya Dia udahlah. banyak banget kesalahannya di sini anjir. Dari Betul. kualifikasi, awal balapan, terus crash juga. Aduh, Kalau crash kayaknya itu emang kayaknya dia udah kayak frustasi mungkin ya, udah di iya. posisi 20, awalnya jam startnya jelek, tiba-tiba mesinnya tadi kata Akbar anti stall gitu ya, couplingnya tiba-tiba nyala jadi netral. Jadi ya daripada lanjutin malah gak dapat poin apa-apa, mending dia kayaknya udah frustasi tabrakin aja sekalian, meskipun ada pembelaan dari tim McLaren katanya dia tuh kena dirty air gitu. Jadi mau overtake tapi keburu dirty air jadi akhirnya slip bannya dan ya udah 14 tabrakan. Mungkin ini juga salah satu fenomena sih. Piastri itu udah lama berada di atas, sekalinya di bawah, dia baru ngerasain lagi gimana rasanya kena dirty air. Jadi ya gak apa-apa lah. tapi kan Yang paling lucu ini sih aja. Apa? Alonso kan, kena penalti gara-gara dia nge-react jumpstartnya Piastri. Iya, betul itu lucu. Waktu ditanya juga dia kayak udah pasrah ya bang. Ya udahlah, Iya, gue pasti kena kena penalti dah. Gimana refleks ini? iya, Sial si Alonso aja. orang tua, iya. Efek orang tua biasa efek nih. orang tua. Yang maju ikut maju juga. Kita belum Bener. aja. Tapi gak apa-apa lah. Dia perwakilan.
setidaknya Aston Martin ada yang unggul gitu dibandingkan tuan muda kita, dia posisi 17 lagi sekarang, balik lagi ke habitat. Biasanya juga kan habis crash itu nonton dulu kan Ya chill dulu di belakang apa sih pagar itu ya, di belakang pagar. sambil nonton dari HP nih kayak live streaming kayak kita kita kalau nonton live streaming duduk nyediain minuman, tapi dia mah nggak ada kopi atau gorengan, dia mah pisang ya dua. Pisang dulu. Kan San. gue sempat nanya kan waktu itu. Ini kenapa pembalap F1 habis crash kayak Leclerc gitu kan? Udah ada tiba-tiba ada HP gitu. Kayak si Piastri juga Hmm. ini kan tiba-tiba ada HP Iya. dan ternyata jawabannya kalau si Piastri ini HP-nya Marshall katanya dipinjemin. Kalau iya HP-nya Marshall. Kalau si Leclerc yang kemarin tuh HP-nya kameramen, fotografer pinjemin. Ternyata bukan di sakunya tapi emang kamera orang lain, HP orang lain. Oh, jadi terjawab sudah. Ya, terjawab misterinya. Oke, lanjut ke Tapi cepat juga. Max Verstappen nih, Grand Slam, anjay. Ini apa ya, Bi? Menurut gua Anomali anjir. kalau sampai Max Verstappen menang, Kimi Raikkonen 2007 bisa terulang loh, Bi. Nah itu, apalagi udah ada orang yang pasti kayak ngehitung gitu peluang Iya. gimana Max Verstappen bisa menang di akhir musim tanpa tanpa memedulikan McLaren buat finish gitu atau enggak finishnya. Dan juga bisa berhasil kalau semua menang, dan perbedaan poinnya juga paling cuma beda 1 poin sama tim McLaren itu. Max bisa dapat 405 tuh kalau gak salah. Ya, Cuman ya balik lagi, Max kan dia bilang dia nggak terlalu menghiraukan kemungkinan itu, dia hanya fokus ke tiap balapan balapan tiap weeknya gitu. Jadi ya emang sih yang gimana ya, kan tadi kata Eka apakah bisa gitu terulang kayak Kimi tahun 2007. Nah itu juga kemungkinan bisa terulang nanti pembuktiannya di race selanjutnya di Singapura. Kalau sampai Max di Singapura bisa lagi dapat pole, itu gua kayak makin udah lah, emang McLaren emang tolol, gak sih, gak memanfaatkan peluang, malah nyanyain, dan akhirnya Verstappen dapat momentum buat comeback lagi. Ya udahlah, jadi ya semoga aja jangan, tapi ya kalau emang terjadi juga nggak apa-apa sih, gue masih suka sama Max, jadi ya oke. kabar baiknya kan Red Bull kurang bagus di Singapura. Dia track recordnya kurang Max, apalagi Max ya. Kalau Ceko pernah menang sih. Hmm. Jadi mungkin itu sedikit angin segar buat McLaren. Tapi even belum menang pun, kalau misalkan Piastri sama Norrisnya nggak ada di puncak, ya tetap bisa menang Iya. sampai akhir. Nah itu Anggap aja ada 2 DNF lagi yang terjadi, which is itu Norris atau Piastri gitu, masih bisa. Ini mungkin. ya semoga jangan lah, Dan tapi kayaknya kalau enggak deh kak. kalau untuk Piastri ya, kalau misalkan emang beneran cuman 1 poin atau 2 poin yang nantinya gapnya cuma 1 2 atau 2 poin ya, kemarin tim order yang di Monza itu bakalan krusial sih. Nah itu yang Ya kemarin sih, gue omongin pasti juga, ada. yang bakal jadi penyesalan mungkin nanti kalau sampai kejadian. Pasti itu bener. Krusial banget itu. Padahal bukan salah Piastrinya sendiri tapi anjing. Terlalu baik hati ya Piastri ini. Jadi agak meragukan dia apakah punya mental juara atau enggak tuh. Soalnya rata-rata yang juara F1 mentalitasnya enggak kayak gitu deh. Iya. Pada apa sih, kayak pada punya ego masing-masing gitu, ego tersendiri, gak mau apa ya, gak mau saling gitu-gitulah, jadi Gak harus mau fokus itulah. nggak mau ngalah harusnya Iya. anjir. Heeh. Udah mental Ya juara. harusnya Nggak ada deh. kalau kalau balapan kemarin lihatnya kayak di setir timnya gitu kan, nggak punya pemikiran sendiri dia jadinya. Heeh. Punya kebebasan sendiri lah. Jadi ya kalau pastry gitu sampai seterusnya, gue jadi agak lama-lama jadi gak jadi fans Ferrari deh kalau agak jadi fans Piastri nih, kalau Piastri masih tetap kayak gitu sampai seterusnya. Jadi Masalah. sama-sama ngedukung pecundang gitu man. Kayaknya harus ada momen-momen Piastri sampai ini deh, sampai dia benar-benar muak, terus dia bisa bebas gimana gua aja kan, jadi nggak nurut sama timnya gitu kan. Gue pengen ada momen itu sih sebenarnya. Bisa ya, paling kita tunggu aja mungkin nanti di race selanjutnya kalau emang kejadian. Soalnya kan kemarin juga hampir kejadian yang pitnya Lando yang lama, yang 4,1 detik tuh ya. Itu kan banyak meme juga bilang katanya ke Racing Bull harusnya kasih tim order, tapi lupa ini bukan McLaren tapi Racing Bull, jadi nggak akan dikasih. Jadi ya ada kemungkinan bisa terjadi kayak gitu, tapi ya jangan sampai lagi sih. Anjir. Apalagi ya? Max gimana Bi? Udah Bi, beres.
Max, ya itu mah kayaknya udah predictable sih kan, soalnya kan sirkuit Baku cocok sama mobilnya Max yang sekarang, yang race kemarin gitu, settingannya pas gitu, yang dimana sirkuit itu kan low downforce juga, low drag, jadi emang enak buat Max. Cuman ya untungnya di sini Max punya skill di belokan-belokannya. Max itu emang jago pisan, jarang minim kesalahan lah di belokan-belokan di Baku, yang dimana driver lain pada kesulitan. Max kayaknya gak ada masalah apapun itu, kayak udah ya bisa-bisa aja, kayak stabil. Sedangkan driver lain kayak harus berusaha mati-matian di belokan Baku yang terkenal dengan sudut sikunya gitu lah, dan yang lainnya gitu. Tapi bedanya nah nanti buat di Singapura itu buat bisa jadi sebagai ajang apa ya, kayak Max bisa atau enggak gitu buat ngenanganin sirkuit Singapura nanti. Tapi Hmm. ya untuk race kemarin dengan Grand Slam-nya ya oke, jadi bagus sih Max. Dan dari strategi bagus, dari race pace bagus, dari kualifikasi bagus, emang bagus ya. Ini ngikutin kita sama Max 2023 kan, yang dominan banget. Bener, Ini benar-benar kayak nggak tersentuh Max. bisa lagi beda gap 13 detik 20 detik kayak jarang musim sekarang, dan sekarang terulang lagi. Jadi ya emang sih kayak 2023 bener. Oke, beres berarti Max. Kan kita lanjut. Ini Oh teh boleh. kayak banyak yang tidak terprediksi, ada yang terprediksi, ada yang tidak terprediksi gitu loh. Kayak kita awalnya mungkin Leclerc ya yang kenceng, tapi kan ternyata tidak, pace-nya kurang. Atau Norris, McLaren dengan mobil yang sekarang lagi bagus gitu, ternyata di bawah juga. Dan tiba-tiba ada Carlos Sainz, ada Liam Lawson yang depan, dan ada George Russell, Oh Ada betul, Yuki, ada Yuki Yuki, ya. iya, Yuki ya keren tuh, kerja sama aja dengan Lawson gila, ngehadang buat ngehadang Leclerc kan. iya. Emang licik tapi nggak apa-apa lah. Ngomong-ngomong soal Leclerc ya, ini strateginya yang semuanya yang pakai undercut busuk semua, kecuali Kimi Antonelli. Nah Antonelli berhasil bener. Selain itu semuanya busuk. Liam Lawson busuk, si Leclerc busuk, siapa lagi ya? Aku lupa. Norris No, Norris Norris enggak uppercut Norris. Lama soalnya oh dia stay-nya. Pokoknya busuk lah. Leclerc kan di akhir-akhir udah nggak punya pace kan, dan stay terus di belakangnya Lawson. Dia tuh nggak bisa nyusul, nggak bisa gimana-gimana. Ya udah we terus di situ pace-nya sama. Itu kayak anjir anjir. Kayak race-nya Leclerc di minggu ini tuh kayak frustasi banget loh. Dia nggak bisa nyusul Yuki Tsunoda, dia nggak bisa nyusul Liam Lawson. Dua RB itu nggak ada yang bisa kesusul, dan akhirnya dikesusul sama Norris. lahir di 40-an. Itu Terus aneh Norris banget juga bisa ya. nyusul Tsunoda sama Lawson anjing. Ya karena kan Tsunoda sama Lawson saling kerja sama, bar kalau itu mah saling ya dapat saya kerja DRS. sama. Kalau pas Leclerc kan enggak, dia Enggak, lawannya one on one kan. Iya. itu Ferrari-nya lagi kacau sekarang. Padahal dia di sebelumnya kan bilang optimis itu buat Azerbaijan si Leclerc. Ternyata kok enggak ya. Beda sama omongannya yang di interview kemarin. Apa ya, kehalang itu sih, kekeretaan si Yuki sih sama Liam. Kalau misalkan mungkin dapat free air lebih, bahkan lebih kencang lagi, cuman soal nyusul atau enggaknya kita nggak tahu ya. Dan sialnya lagi kan Leclerc di kualifikasinya ketabrak kan, dia harus dari P10 ngerangkak ke P9 akhirnya, ngerangkak naik tuh. Mm-mm. Terus jadi emang bukan harinya Ferrari sih. Dan juga bukan harinya McLaren. Dia akhirnya gue merasakan bagaimana jadi mereka. Gini rasanya dikecewain saat balapan. Apalagi kemarin kan Leclerc tadinya mau dikasih sama Hamilton kan, soalnya Hamilton disuruh nyusul Mm. tim order, ternyata nggak bisa, mau dikasihin lagi, cuman ternyata udah finish. Tolol sih aja. Itu cuma buat perebutan posisi 8 doang lagi. Iya. Kayak, aduh, standarnya gini banget sekarang. Sumpah Hamilton apa ya, udah berapa balapan masih belum improve, kenapa ya? Bingung gue juga aja sebenarnya ngelihat Sainz yang udah dari awal gue bilang belum improve, tiba-tiba improve kan. Sekarang tinggal giliran Hamilton nih, gimana cara improve-nya nih, gimana cara dia menjadi diri dia sendiri yang 7 kali juara dunia itu. Kayaknya dia udah mulai lupa. Tapi ini gak sih Kak, ada faktor karena sejarahnya gak sih? Kan Hamilton kan dari awal karirnya dia selalu diberikan mobil yang bagus mulu gitu. Dari McLaren, Mercedes, jadi dia tuh jarang dikasih mobil yang banyak masalah.
Sedangkan kayak pembalap lain kan, misalnya Max itu kan, Max dia udah teruji di mobil yang bagus, mobil yang banyak masalah, oke gitu. Hamilton dia kayaknya baru sekarang dia di Ferrari dapat mobil yang ya ada beberapa sedikit masalah di sisi mana, jadi dia kayak agak sedikit belum terbiasa lah dengan mobil yang gak stabil seperti di mobil-mobil sebelumnya gitu. Jadi ya itu, jadi dia kurang bisa improve karena mungkin itulah karena biasa hidup enak, sekarang dikasih hidup agak susah gitu, agak menantang jadinya. Ya kita Jadi lihat bisa Ferrari sekarang banyak masalah emang mobilnya. banyak. Banyak, Kalau banyak. kalau gak banyak masalah harusnya Leclerc bisa banyak podium, bisa banyak bersaing. Ini kan jarang-jarang. Ya, Malah kayak menurun dibandingkan tahun kemarin deh. Iya sih, menurut gua lebih parah sekarang SF25 mobil jelek sih. Menurut gua ya dibandingkan tahun kemarin. Jadi emang Masalahnya gak bisa nyalahin Hamilton sepenuhnya. iya bukan Hamilton juga. Masalah Leclerc juga nggak bisa ngapa-ngapain kan di race ini. Terlepas dari strategi yang busuk, dia tetap nggak bisa nyusul Liam Lawson. Nyusul Yuki Tsunoda. Trauma mungkin Kak, takut nanti kena dirty air lagi atau gimana. Kan beresiko di sini di Baku kalau mau nyusul tuh. Kecuali di lurusan doang bisa tuh. Sebenarnya apa ya, kalau misalkan di sirkuit low downforce gitu DRS tidak terlalu penting, soalnya semua-semuanya udah low downforce gitu loh. Hmm. Makanya aneh sebenarnya, malah di sirkuit yang banyak lurusan gini nyusul mobil lurusan lebih susah dibandingkan di sirkuit yang banyak belokan tapi ada lurusannya gitu. Emang itu agak anomali. Terkecuali ini Kak, Mercedes di race kemarin di Baku dia keren dia. Ya, Performa banget. Mercedes di Iya. beberapa kali overtake, strateginya yang oke, bisa sampai tiba-tiba Russell podium. Jadi emang tapi ada anomalinya buat tim Mercedes itu sekarang tuh. ada, gua sempat ada kepikiran sesuatu, mungkin bukan konklusi yang jelas, bukan konklusi yang benar, cuman hipotesis lah. Kan dari awal kita ngelihat Mercedes tuh jago, mobilnya bakalan bagus dan optimal di sirkuit yang dingin. Dan kemarin Dingin. juga kan hampir suhunya Dingin. kan hujan, mau hujan, Jadi semi-semi lah itu mah. semi-semi, dan which is tracknya juga mungkin dingin ya. Hmm. Dan ya dapat keunggulan di situ, soalnya kalau misalkan kita lihat yang membuat Russell bisa P2 tuh bukan gara-gara pace-nya tapi gara-gara bannya awet banget. Dia pakai ban hard 30 lap masih bisa nyamain sama ban medium yang fresh. Itu kan berarti ya pace-nya bagus sih sebenarnya. Cuman kan berarti bannya bagus gitu. Si apa ya namanya? Durability-nya. Betul. Jadi emang ada faktor cuaca berarti ya. Iya. Mercedes race kemarin itu dibantunya. Dan Emang bisa masuk akal sih. dan kemarin George Russell FYI lagi sakit, baru beres sakit ya. Di kualifikasi juga dia suaranya kayak bintang gitu aja. Iya, dia kurang fit. Kurang fit juga bisa podium tuh. Keren apalagi fit. Mungkin ini. Oh, paling kemarin tuh kayak ada yang ini Kak, hampir celaka lah kayak Albon sama si Colapinto ya. Oh Untungnya iya, nggak jadi yellow flag kelamaan, langsung berjalan normal lagi. kecewa sih. Oh, iya. Kecewa, harusnya bisa restart itu. Kecewa sih. Gue udah Biar safety garap-garap. car aja. Iya itu, soalnya mereka berdua kayak udah lanjut terus lagi kayak emang minim kan tuh mah nggak terlalu fatal Yes. tabrakannya. Lambat juga Tapi itu sih kena tampakannya. penalti kan ya? Iya, kena. Hmm. Dan itu tepat di depan Piastri lagi nonton. Iya. Kayaknya dia juga kaget Kak, kalau di streaming masa belum tabrakan, di depan udah tabrakan. Agak juga ya katanya. Ya, setelah itu makanya nggak ada apa-apa lagi kayak udahlah perjalanan seperti biasanya. Mungkin Oh kata iya, ada kalau satu lagi nih yang lumayan lucu lagi. Apa? Lando Norris pitnya lama lagi aja. Bad luck terus aja dia. Itu kasihan, udah berulang kali kayak gitu. makanya itu orang yang Dan sama. lamanya tuh sama gitu ya. Lama Iya. ngunciin ban, kayak ngunci ban itu. Ngangkat lama, 4 detik lagi, gagal semua strateginya, apalagi tuh masuk pit ganti pakai ban hard lagi, jadi kayak emang busuk kayaknya strategi kemarin. Kayaknya yang bagus dari McLaren mobilnya deh. Strategi busuk. Papayarus bisa dikatakan strategi Iya. paling busuk di F1 saat ini gitu. Pit lane-nya busuk. Lando Norris busuk. Piastri juga sama. Terlalu ini. Kayak mobilnya doang yang bagus anjir.
Aduh aneh. Makanya kayaknya pembalap-pembalap jago liat McLaren kayak iri deh, dia kayak punya potensi tapi nggak bisa memaksimalkan, jadi kayak sia-sia gitu. Kayak aduh, bahaya nih kalau gini terus. Aduh. Apalagi si Lando lagi interview kemarin dia kayak apa sih, kak gue lupa kalimatnya tapi banyak dihujat karena jawaban interview dia tuh kayak merendahkan diri lagi gitu, kayak seperti Lando biasanya. Oh, Padahal dia tuh udah di posisi 2 gitu buat perebutan juara, tapi mentalitasnya masih kayak gitu. Jadi emang pembalapnya emang agak busuk sih di McLaren. iya. Emang kurang-kurang semua. Dan template-nya apa? Kita tidak punya mobil terbaik. Kita bukan mobil tercepat. Selalu kayak gitu tiap komentar tuh. Padahal jelas-jelas dia dominasi Jadi banget anjir. aneh. Jadi emang ketahu gue juga jadi kayak agak ragu buat ngedalin McLaren, kayak nggak pernah ngaca kayaknya deh. Selalu merendah, jadi kayak gak punya mentalitas pede lah gitu. Misalnya kayak Max itu kan, Max mah kan pede, pembalapnya mau bagus mau jelek pede jadi diri sendiri. Misalnya ada kekurangan ya kita tinggal berusaha untuk apa sih, kayak berbicara ke media mah ya baik-baik aja we. Hmm, Tapi belak-belakan terbuka gitu, hmm. bagus-bagus jelek-jelek, jangan munafik gitu lah kayak McLaren sekarang. Terlalu banyak kemunafikan, jadi sekarang karena karamanya mungkin. Gue nggak suka itu sih. Tiap dia interview, tiap dia fuck up gitu, dia pasti ngomong kayak mobil gua bukan mobil paling cepat. Pasti kayak gitu template-nya anjir. Malas banget. Emang udah tipikal Lando. Tapi ya udahlah, mungkin selanjutnya bisa lebih baik lagi, semoga. Kalau Oke. sekarang sampai Max bisa dapat gelar kelima, itu kayaknya bakal jadi sejarah lagi mungkin ya. Masuk nih ke stand-in nih. Kita lihat. Max ke Piastri kalau nggak salah cuma 64, 66. Mm-mm. Oh, gue lupa. Pokoknya segituan lah. Gue masih mikir. Dan masih 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 Tinggal masih ada lah peluang sekecil mungkin gitu buat Max Verstappen mertahanin nomor satunya. dikit Meskipun ya, ya 44. enggak bukan 44, 60-an. Ya. Hah. Ya intinya, tapi kan Max sendiri mungkin tidak terlalu ngambil pusing ya. Dia nggak mau ke tahan pressure buat jadi juara dunia lagi. Ya udah dia. Jadi kalau misalnya dari Max sendiri, mungkin prinsipnya sekarang tuh kayak jalanin dulu aja. Apapun yang terjadi, ya itu hasilnya gitu. Dia nggak mau punya beban Betul. ekspektasi yang terlalu tinggi. Nggak kayak Piastri sama Norris. Max dikasih Ya, beban sama pressure tinggi juga bisa membuktikan, apalagi sekarang nggak ada beban sama pressure. Aku curiga malah makin menyeramkan deh ini. Nanti malah jadi apalagi tiba-tiba WDC, bukan tiba-tiba lagi pole nanti mah. momentumnya lagi bagus sih Max sekarang pas datangnya Lauren Makis. Mm-mm. Ya, Itu Red Bull kayak berubah ya. Kerasa ya Iya, perubahannya tuh. Jadi emang kayaknya berhasil deh. Kayak peralihan tim prinsipal Red Bull sekarang berjalan semua gitu. nanti kalau misalkan emang apalagi kalau berhasil, misalnya gimana Pak? Sok, lanjutin. apalagi kalau misalnya di GP Singapura dia dapat pole, dapat terus dapat juara lagi gitu, satu lagi dia, wah itu momentumnya bukan gila-gilaan sih anjir. Ya. Itu mau udah dipastikan mobil Max berarti bisa hebat di segala sirkuit kalau emang di Singapura berhasil mah. Ya, kalau misalkan terbukti bisa menang, berarti mobil RB21 ini udah perbaikan di tangannya Lauren Makis. Berarti yang selama ini yang masalahnya kan bukan Red Bullnya, berarti si Christian Hornernya. Iya, kalau lihat situasi sekarang sementara betul. Tapi dah itu emang jelas sih, kita gak boleh percaya sama orang cabul kak, itu emang udah fatal. Ya sih. Oke, mungkin beres. Mau masuk Nah, prediksi? berarti ke prediksi ya, ya GP Boleh. Singapura ya. Sokbi. GP Singapura ya, dilihat dari apa sih namanya, kayak karakteristiknya yang dari katanya high downforce, high high drag gitu ya, gue masih mengunggulkan McLaren buat di posisi 1-2. Yang pasti ke satu gue nggak milih Piastri, kemungkinan dia bisa comeback gitulah. Kedua Lando, ketiga mungkin Carlos Sainz. Itu prediksi gue. Hmm. Gimana, Bar? Kalau gua sih kayak sabar di 1-2 ya, pasti deh. Tapi kalau ketiganya kayak Max deh, bisa. Menurut gua ya. Ya, emang Eka gimana? McLaren di sini harusnya di sirkuit ini ya.
bagus gitu. Cuman kan dari yang sebelumnya di Baku juga gue mikir kayak McLaren bakalan Iya, bagus, ternyata enggak, kayak tidak terprediksi lah. Eh tahun kemarin FYI yang menang Lando Norris, itu hampir Grand Slam, Lando ya. Hmm. yang dipatahin Grand Slamnya sama si Ricciardo, masa slapnya Iya, diambil. itu. Oh, Sialan itu aturan. tai juga Tapi dia. itu yang ngancurin jadi juara juga dong. Ya, apa ya? Menurut gua Lando bisa pertama sih harusnya ya. Kedua Piastri, ketiga Leclerc, karena Hmm. Ferrari ya Bisa aja. lumayan lumayan oke lah di street circuit. Kan kemarin Boleh. yang kemarin Hasbi nanya Baku, Singapura sama Las Vegas itu tiga-tiganya Ya. sirkuit kan. Yang kata Leclerc bagus gitu. Cuman Hmm. kalau menurut gua terlepas dari menang atau enggaknya nggak mungkin sih kayaknya menang mah. Ini Aduh. tuh ngomong kayak gitu kayak lu minta sesuatu misalkan pengen dibeliin PS ke mama. Ya nanti ya nak, nanti bulan depan, atau nanti tahun depan, nanti nanti 2 tahun lagi kayak gitu terus kayak Leclerc tuh kayak gitu loh ke fans-fansnya tuh. Oke nanti ya di Singapura, oke nanti ya di Las Vegas gitu terus. Kayak apa sih kalau bahasa Indonesia itu kan kalau bahasa Sundanya mah kayak aduh gue juga lupa bahasanya kayak buat ngerepehan gitu ya. Ya, Biar gak minta-minta terus jadi kayak Iya. dikasih janji manis terus-terusan. ya, ya. Malah gue kayak gitu sih. Dari gue yang analisa ya gitu. Tapi satu rating gitu. Norris, Piastri, Leclerc, Singapura. Hmm. Jadi masih mengukuhkan McLaren berarti ya Iya. kesimpulannya. Tapi Kak, lo gak ada optimisme buat Hamilton bisa podium di musim ini? Kasihan loh dia, 7 kali WDC. Nggak sampai podium tuh kayak, aduh gini banget, apalagi pindah ke Ferrari lagi. Enggak sih kayaknya masih sulit buat Hamilton. Secara Hamilton mungkin tidak sesuai dengan mobil ini dan mobil ini busuk gitu. Jadi kedua combo itu tidak memungkinkan Hamilton buat podium tahun ini. At least tahun ini ya. Kalau misalkan Leclerc kan seenggaknya mobil busuk juga dia masih stylenya masih sama mobil SF25 ini tuh. Masih Hmm. mirip-mirip. Jadi mungkin dia masih bisa ada potensinya lah bandingin Hamilton. Kalau Hamilton kan dua ini ya udah gitu. Hancur aja. Aduh, kasihan bagi fans Hamilton. Udahlah, dia udah melewati masa jayanya juga lah. Tapi terlepas dari Iya. dominasi McLaren sama Max Verstappen gitu. Kita ngelihat si podium tiganya tuh menarik-menarik aja Emang Iya. tahun ini. di musim sekarang banyak yang terjadi kan ya, Iya, banyak yang terjadi. yang unpredictable semua. Beda sama di tahun 2024 gitu. Mungkin dari tahun 2004 lebih variatif yang menangnya. Cuman kan ini yang di tahun ini yang variatif podiumnya. Jadi emang asik sih, tinggal nunggu mungkin nanti di kedepannya ada yang baru-baru lagi yang podium. Gak ada yang tahu juga kan. Bisa Ya, tiba-tiba Berman, tiba-tiba Bortoleto. ya kita anggap Gasly sih yang paling mendekati. Ya, tapi selama masih di Alpine mah kayaknya susah deh. Ya tahun Menurut kemarin gua. juga double podium di Brazil, ada hujan sih. Ya, sih bisa, tapi ya kita tunggu aja lah nanti. Ya udah mungkin segitu dulu. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini ya. Tunggu aja untuk next kontennya di kita di GP Singapura. Jangan lupa nonton kami terus. Kami pamit undur diri. Yo. Subrek ya.